Pengen tahu sebenarnya apa end goal dari seorang Bang Renat Fuad? Saya hidup diciptakan sebagai hamba dari Sang Pencipta. End goal saya adalah saya wafat dalam keadaan diridhoi oleh Sang Pencipta. That's my end goals. Saya akan cerita sedikit tentang pengalaman dalam hidup saya ketika saya kehilangan adik saya. Saya punya adik yang usianya 2 tahun di bawah saya. Nggak begitu jauh jaraknya, kita tumbuh bareng, kita punya teman yang sama, kita punya lingkungan bergaul yang sama, bahkan kita sekolah di sekolah yang sama. Bahkan terakhir sebelum beliau meninggal, Allahyarham, kita kuliah di kampus yang sama. Ketika dia meninggal, I know all of his dreams, semua impiannya, saya tahu semua keinginannya, because we are that close, kita begitu dekat. Tapi ketika saya turun ke liang lahat nguburin dia, I said to myself, this is it. Mana mimpi yang kemarin lu mau bangun? Berhenti di sini semuanya. Dan itu memukul saya luar biasa. And after this what? Setelah ini apa? Lo kan bertanggung jawab kan atas apa yang telah lu jalani dalam hidup ini. Pada hari itu, saking sayangnya saya sama dia, saya nggak bisa tidur, saya mengalami depresi berhari-hari, memikirkan dia selamat nggak ya di kubur sana? Apakah dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan, ataukah dia mendapatkan hukuman-hukuman yang juga dijanjikan kepada mereka yang gak patuh. Saya memikirkan sesuatu yang gak ada jawabannya, dan itulah yang membuat pikiran kita burn out dan akhirnya kita jadi depresi kan. Memikirkan sesuatu yang kita tahu gak ada jawabannya. We never know jawabannya apa, tapi kita terus mikirin hal itu. Hari-hari saya hanya berkutat di pertanyaan-pertanyaan itu. Selamat gak dia? Sampai saya gak mikirin diri saya sendiri. Bisnis waktu itu saya neglect karena saya terlalu nyaman untuk tiduran di rumah dan memikirkan hal itu doang. Sampai akhirnya satu orang nasihati saya, dia bilang, lu yakin beriman kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kenapa gak lu yakini bahwasannya Allah telah mengampuni dia dan akan menyayangi dia, dan serahkan itu semuanya ke Allah? Satu jawaban yang gak akan bisa lu dapetin. Dan akhirnya di situ saya mulai ketampar, tapi belum bisa ngilangin depresi saya saat itu. Sampai akhirnya saya ketemu sama satu ayat dalam Al-Quran, ketika sangkakala ditiup di hari kiamat, seorang saudara akan lari dari saudaranya, ibu lari dari anaknya, orang tua lari dari anaknya, pasangan suami istri akan lari masing-masing, karena masing-masing di antara mereka di hari kiamat nanti akan bertanggung jawab pada dirinya masing-masing, atas dirinya masing-masing. Di situ saya sadar, wow, dia udah punya catatan dan catatannya udah ditutup bukunya. Sedangkan gue masih belum. Gue harus do something di dunia ini. Gue harus ngejalanin tujuan gue diciptakan oleh Allah sebagai hamba. Pertama, beribadah. Yang kedua, gue harus memberikan manfaat pada manusia sebanyak-banyaknya.